Nah, lagi-lagi mungkin ini berkaitan sama sosmed ya, Dek. Jadi kita melihat influencer-influencer atau orang-orang yang di sosmed itu kan bener-bener nggak ya sebenarnya kita nggak tahu ya berat badan mereka berapa, tapi kan di foto itu misalnya kayak kelihatan ada abs-nya atau kelihatan Hmm. curvy banget, six packs kalau cowok-cowok. Nah, itu kan kadang membuat kita kayak aduh, I want more. Gue pengen kayak mereka nih gitu kan. Jadi kan mulai susah lah kalau kita udah membandingkan diri ke orang lain jadi kayak standar yang sebenarnya nggak realistis, tapi ya susah juga gitu kan. Betul. Kuncinya itu harus berdamai sama diri sendiri aja gitu ya. Udah cukup gitu. Jangan terobsesi dengan yang gimana-gimana gitu. Kalau hidup mah gak ada puasnya ya, Dok ya. Betul, jangan Pastinya kebanyakan ya. scrolling kali ya. Itu. Itu dia. Beauty Pod by Youth and Beauty. Halo Beauties, welcome back di Beauty Pod by Youth and Beauty Clinic ya. Ini episode kali ini aku spoiler dulu di awal ya, karena kita bakalan bahas tentang yang diet. Apalagi untuk seseorang yang kayaknya merasa udah diet nih, tapi begitu lihat cermin kayak kok masih ada yang kurang ya. Kira-kira topik apa yang kita bahas? Karena kita lagi bahas tentang topik body dysmorphia. Tapi kali ini aku nggak sendiri, karena aku langsung ditemani oleh ahlinya. Halo Dokter Livia. Halo Ade. Kembali lagi di Beauty Yeah, Pod. it's good Kangen to be gak back. sih? Ya, menyenangkan kok. Selalu. Apa kabar nih Dok Liv? Baik. Selalu baik. Betul. Kalau lihat Dokter Livia ini selalu cheerful ya orangnya ya. Oh, Kayak really? mau pagi, siang, malam podcast selalu gitu happy ya rasanya. Iya dong. Betul sekali. Dok, tadi kan aku udah singgung nih tentang body dysmorphia ya. Itu kan sekarang lagi ngetren banget. Apalagi kayak di media sosial itu banyak banget ya yang bahas ini tentunya ya. Ya, Pasti jadi topik yang seru kan untuk hari ini. Betul. Sebelum kita mulai ke arah sana ya, aku mau ngajak-ngajakan dulu Dokter Livia main-main yang santai dulu lah. Oh, Jangan topik oke. yang berat-berat dulu. Iya. Kita awali dengan topik yang fun-fun. Aku jadi ada beberapa pilihan. Jadi Dokter Livia ditugaskan di sini sebagai milih yang mitos atau fakta dan Oke. berikan pendapat secara singkatnya aja. Oke. Sudah ready? Siap dong. As always. Pertanyaan atau pilihan pertama. Makan malam bikin gemuk, mitos atau fakta? Mitos. Kalau misalnya nggak makan malam, tapi pagi sama siang makannya banyak banget ya tetap aja gemuk kok. Wah, aku baru tahu loh. Ya, ternyata mitos ya. Ya. Itu balik lagi ke diri sendiri juga untuk mengkontrolnya. Betul. Pilihan kedua, minum detox juice bisa membersihkan racun tubuh. Mitos. Tidak seperti itu cara kerjanya. Detox juice sebenarnya kan lebih kayak untuk weight loss ya digadang-gadangkannya. Itu juga berhubungannya sama defisit kalorinya sih. Tapi kalau untuk detoxnya sendiri tidak sesimpel itulah ya. Wow, nanti kita bahas lebih lanjutnya ya. Pilihan ketiganya Dokter Livia, mitos atau fakta? Semakin sedikit makan, semakin cepat kurus. Mitos. Kadang-kadang kalau kita makan terlalu dikit justru tubuh kita masuk ke survival mode yang malah membuat kita sulit untuk menurunkan berat badan. Wow, ini yang sering terjadi ya sama orang-orang katanya makannya dikit aja biar cepat Ya. kurus. Ternyata mitos kalian semua ya. Pilihan keempat, mitos atau fakta? Minum kopi bisa membantu menurunkan berat badan. Yang ini lebih tricky ya. Gimana ya jawabnya? Mungkin mitos kali ya. Karena kalau misalnya dipukul rata minum kopi doang, ya itu tidak membantu menurunkan berat badan. Misalnya makannya tetap ngaco tapi minum kopi. Tapi minum jenis kopi yang tepat mungkin bisa jadi panjang nih tapi maksudnya jadi kayak meningkatkan metabolisme, itu ada benarnya juga sih gitu. Wow, ternyata macam-macam kopi punya juga Iya ya. dong. Khasiatnya masing-masing gitu ya. Betul. Pilihan kelima, karbohidrat harus dihindari saat diet, mitos atau fakta? Sangat-sangat mitos. Tetap harus makan seimbang, ada karbo, protein, sumber lemak, sayur buah. Tentu harus semuanya lengkap ya dok. Yes. Pilihan terakhir nih dok, mitos atau fakta? Cheat day itu wajib. Menurut saya sih mitos. Tapi balik lagi ke pasien, tergantung ya. Ada pasien-pasien yang memang secara psychologically lebih butuh cheat day, tapi ada juga yang nggak apa-apa gitu.
Wow, ternyata dari sekian banyak pilihan itu masih banyak mitos-mitos ya dok. Apalagi yang tersebar di Betul. Indonesia tuh katanya mitos-mitos ini tuh fakta kebanyakan. Tapi ternyata mitos. Kita bakal kulik di episode kali ini bareng ya Magister Gizi kita di sini, Dokter Livia. Tentunya Dokter Livia juga udah sering banget menangani kasus-kasus tentang seputar orang yang pengen diet ya dok ya. Ya, Wow, di Youth Beauty Clinic apalagi sekarang juga ada konsultasi gizinya juga. Jadi teman-teman nih kalau misalkan episode kali ini masih terasa kurang, langsung aja konsultasi datang ke sini yes, ya. boleh banget. Dok, ngomong-ngomong orang pengen diet, kenapa sih kayak sekarang itu orang-orang pengen banget kayak tergebu-gebu ingin punya badan ideal? Menurut dokter gimana? Jadi traditionally sebenarnya badan ideal atau badan yang bagus itu sih mungkin dulu kalau zaman dulu kita lihat nonton TV, lihat bintang film badannya bagus. Jadi itu lebih ke arah penampilan fisik gitu loh. Jadi orang merasa aduh in order biar gue dianggap keren, dianggap cantik, dianggap ganteng, body gue juga harus bagus nih. Traditionally sih seperti itu kayaknya. Cuman aku lihat makin kesini untungnya sepertinya makin ada kesadaran juga bahwa obesitas atau kegemukan itu bukan cuma masalah penampilan fisik loh, tapi juga sangat berkaitan erat dengan kesehatan, which is good sih. Jadi udah ada kesadaran ke arah kesehatan juga, nggak cuman penampilan fisik atau estetik aja gitu. Berarti orang-orang tuh mungkin ngelihat karena mungkin di media sosialnya ngelihat orang-orang yang Yes. punya bodinya ramping, kepengen gitu. Iya gak sih? Kayak ngerasa gak sih di media sosial kita itu sering banget ada yang bahas tentang diet-diet, apalagi tips and tricks ya Betul. dari Jadi para KOL atau influencer iya. kebanyakan. Jadi kan emang sekarang medsos sangat gampang diakses ya di HP kita, tinggal geser-geser jempol itu langsung begitu banyak social media influencer yang sebenarnya ya tentu bagus juga gitu. Cuman emang kadang-kadang kita jadi unrealistically membandingkan diri kita dengan orang-orang di medsos itu. Padahal kan sebenarnya kita juga nggak tahu yang di medsos itu seberapa banyak yang kayak beneran seperti itu gitu ya. Karena kita tahu juga bisa heavily filtered, heavily edited. Yes. Jadi ya nggak pernah tahu sih real life-nya orang-orang yang di medsos itu seperti apa gitu. Kita hanya melihat yang udah dipostingnya aja. Kita nggak tahu nih di balik layarnya seperti apa. Iya, di filter yang gitu. bagus-bagus aja Nah, kan. aku takut ya semakin banyaknya tren-tren seperti itu di media sosial, takutnya semakin banyak orang kayak berstigma jadi lebih takut gemuk daripada takut sakit. Iya gak sih? Oh, iya ya. Jadi maksudnya mungkin lebih ke arah gemuk secara, maksudnya jadi takut penampilannya kurang oke gitu ya. Yes. Iya ya, itu bener banget. Jadi banyak orang yang ini berhubungan juga banyak orang dengan menganut yang cara diet yang salah gitu. Jadi mungkin karena mereka berfokus pada angka di timbangan banget, jadi seakan-akan kayak aduh sangat takut untuk makan karena takut untuk gemuk gitu, takut untuk gemuk secara physically. Padahal ketika mereka makan dengan baik, angka di timbangan itu bukan satu-satunya patokan apakah berat badan ideal atau enggak, gitulah kurang lebih. Tentunya juga nggak bisa dilihat dari kilogram aja ya dok ya. Iya, Diet bener itu kan banget. justru malah yang aku tahu, correctly if I'm wrong gitu ya. Kalau misalkan di Dokter Livia kan kayak ada pengukuran apa namanya lingkar bagian Yes, lengan bisa. atau perut. Itu kan macam-macam, bukan hanya terpaku oleh kilogram juga ya dok ya. Bener banget. Jadi kilogram itu atau berat badan salah satu indikator untuk kita tahu lah dibandingkan kayak kalau kita kaitkan namanya BMI, Body Mass Index, Yes. yang menghitung perbandingan antara berat badan sama tinggi badan. Itu memang betul salah satu indikator untuk mengklasifikasikan seseorang obesitas. Tapi nggak cuma itu sih, kita juga fokus kepada kayak fat percentage, terus ototnya sebanyak apa, kayak gitulah. Tentu kalau misalkan langsung ke dokter gizinya dihitung tuh satu persatu Betul, ya. akan ditimbang. Memang ideal atau tidak. Kalau Ya, misalnya ya, belum ya. ideal harus dikejar sampai ideal. Betul, sebisa Dokter Livia mungkin. ini sering nge-push guys. Apalagi sama pasien-pasiennya Betul. gitu. Tapi saya baik kok, nggak galak. Baik. Tentu baik. Semua dokter di Youth Beauty Clinic baik-baik semua. Betul. Kira-kira nih dok ya, kayak perbedaan antara zaman sekarang sama mungkin 10-15 tahun yang lalu itu orang-orang menganggap diet itu seperti apa? Oh, sebenarnya justru zaman sekarang sih udah jauh lebih baik menurut saya ya. Karena zaman dahulu itu banyak banget kayak diet-diet instan kayak di TV-TV atau mungkin zaman dahulu di majalah yang menawarkan paket-paket diet atau cara-cara diet tertentu yang kesannya instan atau diet
crash diet disebutnya. Jadi kayak bener-bener ekstrim untuk ngurangin berat badan. Tetapi sayangnya diet-diet yang terlalu ekstrim biasanya itu kan nggak sustainable. Orang nggak bisa melakukan itu dalam jangka panjang sehingga akhirnya ya ujung-ujungnya berat badannya naik lagi. Dan sebenarnya berat badan yang yoyo yang artinya naik turun itu lebih bahaya banget buat kesehatan sebenarnya. Versus sekarang dengan medsos yang jika dimanfaatkan dengan baik juga kan banyak kayak tenaga kesehatan yang bisa mengedukasi lewat medsos. Nah itu sebenarnya adalah very very good things di mana orang bisa mengakses informasi kesehatan yang tentunya dari source yang lebih kredibel gitu. Iya ya, apalagi aku tadi tertarik banget sama yoyo Iya, ya. iya, iya, iya. Yoyo tren sekarang. Kadang Hmm. kayak misalkan dia lagi kurus-kurus banget, tapi Iya. tiba-tiba langsung bisa naik drastis gitu ya dok ya. Hmm. Itu kenapa penyebabnya dok? Jadi obesity sendiri kan memang sekarang disebutnya penyakit. Jadi bukannya cuman karena seseorang kita ngelihat, ih orang nih males gerak nih, ih orang nih nggak bisa ngontrol makan nih, nggak sesimpel itu lagi. Memang ini adalah penyakit yang penyebabnya sangat multifaktorial dan masih terus diselidiki. Misalnya ada peran genetik, peran lingkungan juga gitu kan. Jadi orang yoyo itu sebenarnya macam-macam penyebabnya. Tapi yang paling sering mungkin yang bisa kita lihat di praktek klinis sehari-hari adalah ketika orang diet itu terlalu ekstrim satu, jadi kan itu nggak sustainable, atau dietnya terlalu berlawanan dengan kebiasaan makan. Let's say nih, orang Indonesia dietnya tiba-tiba makan salad terus. Sedangkan kita di Indonesia kan nggak kebiasa ya makan salad terus. Kita butuh makan nasi, butuh makan protein juga, ayam, tempe seperti itu. Jadi ada juga itu nggak sustain. Atau tadi kayak misalnya diet jus doang, yang nggak mungkin kan orang terus-terusan survive hanya dari minum jus. Paling bertahan 2 Betul. bulan aja. Atau kalau misalnya kita bicara orang-orang yang konsul ke dokter lalu mendapatkan obat-obatan diet. Nah, mungkin ketika mereka pakai obat, nafsu makan kan akan terkontrol tuh. Tapi jika dari pasiennya sendiri tidak ada perubahan gaya hidup, maksudnya adalah nggak mengontrol makan, nggak memilih makanan yang lebih sehat, nggak exercise, ya nanti begitu selesai pengobatan bisa banget untuk naik lagi gitu loh. Iya ya, emang sekarang tuh lagi banyak sih memang yang kayak mengeluhkan kenapa nih udah diet tapi ternyata masih yoyo gitu ya. Iya. Ternyata itu penyebabnya ya. Iya banyak Kayak banget. orang Indonesia juga kayak aku tahu sih, apalagi kayak di Indonesia sarapan aja bubur harus pakai usus goreng atau telur puyuh gitu Nah, ya kan. itu adalah, Banyak yang gitu-gitunya ya. iya, Tentu iya. tiba-tiba langsung perubahan drastis ke makan salad aja atau jus aja tentu juga oke 1 bulan pertama mungkin Iya, turun, betul, terus betul. setelahnya belum tentu ya. Iya, belum tentu itu bisa dilakukan terus-menerus gitu karena terlalu Oh. jauh dari kebiasaan makan kita. Iya. Berarti peran media sosial bisa aku bilang tuh sangat amat penting pastinya ya dok ya, Betul, setuju. tentang perdietan ini Iya, gitu. iya, setuju. Apa yang menurut dokter Livia, yang menurut dokter Livia nih harus perlu dibenahi nih, mungkin kayak mitos-mitos tadi juga atau gimana gitu yang dokter lihat? Iya bener, jadi mungkin kayak sarannya buat beauties yang suka ngeliatin konten-konten medsos adalah untuk memverifikasi siapa sih sumbernya. Jadi kalau misalnya sumbernya memang tenaga kesehatan, dia membuat video berdasarkan ada source-nya juga, ya tentu itu lebih bisa dipercaya dibanding kayak misalnya cuman yang kita nggak tahu ini siapa tapi dia memberikan tips-tips yang kontroversial banget gitu. Jadi Yes. maksudnya hati-hati aja ketika nonton konten itu harus difilter dulu karena nggak semua yang kamu tonton online atau kamu baca di Google itu semuanya benar atau langsung bisa dipraktekkan plek-plek gitu. Bener sih, iya. Yang aku temukan di media sosial juga kan rata-rata kayak dokter bukan, tenaga medis bukan, Ya sebenarnya si mungkin paling tahu tuh ya harus makan ini, harus makan itu gitu. sebenarnya mungkin aja kadang-kadang ada yang benar juga gitu kan. Heeh. Cuma tapi tetap intinya pesannya adalah ya be wise aja sih gitu, dan lebih bagus lagi kalau emang kamu sudah kelebihan berat badan, obesitas, itu langsung konsultasi aja ke tenaga kesehatan. Soalnya pernah dok, aku ngeliat ya konten-konten adalah KOL atau influencer gitu ya. Memang dia membagikan tips makan sehat untuk ala dia menurunkan berat badan sekian. Tapi di komennya tuh banyak yang bilang, kayaknya nggak worth it deh, nggak worth di diri aku gitu. Iya, Katanya iya. tuh kayak udah menerapkan hal yang sama, olahraga juga tentu. Tapi tuh makanan yang dia konsumsi juga sama padahal sama si influencer ini. Tapi tetap sama, nggak ada worth-nya di tubuh dia gitu. Nah soalnya diet itu very personalized sih Ade. Oh. Makanya ketika ada pasien konsul, pasti kan kita ukur kayak body compositionnya. Nah dari body composition itu kita bisa menentukan berapa banyak yang orang ini bisa weight loss berapa banyak. Terus juga dietnya harus seperti apa. Jadi misalnya kayak Ade mau weight loss sama aku mau weight loss misalnya, kan tinggi badan kita beda jauh tuh. Betul. Nah nggak mungkin banget kita dikasih meal plan yang sama.
gramasi makanan yang Iya, sama. pasti. Nah, itu nggak mungkin gitu. Iya. Jadi pasti memang personalize setiap pasien, belum lagi untuk exercise-nya juga seperti Mhm. apa, kan fitness level orang juga beda-beda kan. Hmm, Gitu. itulah ya harus dicari tahu dulu detailnya seperti apa, jangan langsung main ikut-ikutin aja nih, Ya, influencer jadi ini belum cocok. tentu cocok buat kamu gitu. Betul. Oh, betul betul betul. Setuju juga sih ya sama Dokter Livia, punya personalize-nya masing-masing ya. Jadi kalian semua kalau misalnya masih penasaran atau mencoba diet-diet belum works, langsung aja nih. Personalize langsung ke ahlinya, Dokter Gizi Diet and Beauty Tetap ya kita. soft selling ya. Betul ya, harus Atau ya. hard selling ini. Soalnya aku tahu nih, banyak bisikan-bisikan tuh yang kayak, aduh aku udah susah payah diet tapi nggak ada hasil. Ya langsung aja, daripada kalian diet sendiri daripada sama gimana sih maksudnya? Daripada kalian diet sendiri mendingan sama dokter kita gitu. Apa sih dok kira-kira yang membedakan diet sendiri dengan sama dokter? Tentu Mmm, jauh lebih terpantau mungkin ya. satu Mhm. terpantau, terus kedua adalah memang dari awal, ada guide-nya gitu. Kadang-kadang kan kita Heeh. bingung ya mau diet, apakah betul kayak tadi nggak usah Yes. makan nasi doang, apakah betul minum jus aja. Kadang-kadang kan Mhm. itu bingung gitu loh di masyarakat. Karena memang diet itu kan basically defisit kalori, tapi kan Mhm. cara untuk kita mengurangi konsumsi kalori itu harus dilakukan dengan tepat. Again, supaya weight loss-nya itu bertahan lama dan ketika turun pun juga massa otot tetap terpelihara gitu loh. Karena kalau misalnya kita cuma nggak makan, ya Mhm. mungkin aja sih kurun, tapi kan nanti nggak sehat juga, Tuh. gitu. Setuju sih. Ibarat katanya nih kayak misalkan nge-gym, ada coach-nya. Nah ini Dokter Livia kalau di dietnya itu sebagai coach-nya yang mantau, yang Bisa, kayak boleh lah. ibaratnya gitu ya, Ya, analoginya. Jadi gitu, lebih kepantau kalau sama dokter gizi ya. yes. Apalagi kalau yang mau pakai obat-obatan tentu Mhm. harus Betul, berkonsultasi harus dengan ya tenaga konsultasi dengan kesehatan. dokter yang Yes. nggak boleh sembarangan, apalagi dipakai Kan. sendiri. Ya, Aduh bahaya. bahaya, bahaya kan karena ada dosis atau segala macam ya Iya. dok. Tuh. Nah, badan sudah ideal nih. Kok masih merasa kurang? Itu tadi topiknya banyak banget yang beauties tanyakan juga. Kira-kira kenapa banyak orang yang sudah berhasil nih dok menurunkan berat badan, tetapi masih terasa tidak puas? Nah, lagi-lagi mungkin ini berkaitan sama sosmed ya, Dek. Jadi kita melihat influencer-influencer atau orang-orang yang di sosmed itu kan bener-bener nggak ya sebenarnya kita nggak tahu ya berat badan mereka berapa, tapi kan di foto itu misalnya kayak kelihatan ada abs-nya atau kelihatan Hmm. curvy banget, six packs kalau cowok-cowok. Nah, itu kan kadang membuat kita kayak aduh, I want more, gue pengen kayak mereka nih gitu kan. Jadi kan mulai susah lah kalau kita udah membandingkan diri ke orang lain jadi kayak standar yang sebenarnya nggak realistis, tapi ya Mhm. susah juga gitu kan. Betul. Iya sih, apalagi kalau misalkan yang dilihat tuh influencer-influencer yang memang dari dulunya udah kurus. Betul, atau memang fitness influencer yang memang kerjaannya Betul. exercise gitu kan. Ya itu Betul, kan ya nggak memang bisa. sudah kewajibannya dia punya badan seperti itu, Betul. gitu. Oh jadi ternyata banyak influencer-influencer juga yang menjadi tolak ukur orang-orang ya dok ya. Ya, Pernah saya rasa. kayak misalkan dokter lagi konsultasi sama pasien tuh kayak pengen dong dok badannya kayak ini gitu, ada rekomendasi khususnya gitu. Iya, pernah sih ada pasien yang badannya waktu itu udah bagus sebenarnya dan dia juga sebenarnya kayak rutin exercise nge-gym gitu lah. Cuma dia masih merasa kurang six pack. Nah, itu juga sempet kayak gimana ya, Dok? Ya, padahal kan untuk menjadi six pack itu juga banyak banget ya faktor yang Betul. nggak cuma rajin exercise atau konsumsi protein aja gitu loh, tapi banyak banget hal yang Yes. mempengaruhi. Nah, kalau misalkan ngomongin diet sendiri kan tentu kita punya target dong masing-masing orang diet itu. Kalau misalkan aku dulu pernah jajal-jajal aja, pengen diet turunin 10 kilo. Nah, kalau di dalam istilahnya kalau misalkan konsultasi bersama dokter gitu, diet itu punya target khusus gak sih dok? Emang harus benar-benar saklek segini? Apa kita bertahap ngikutin? Jadi sebenarnya in general itu penurunan berat badan yang sehat dalam 1 minggu itu sekitar 1,5 sampai 1 kilo gitu. Jadi kalau misalnya ada diet yang menjanjikan dalam 2 minggu turun 10 kilo, nah itu harus hati-hati banget. Apa itu yang diturunin gitu kan? Tuh. Nah, jadi dalam 1 bulan mungkin ekspektasi kita bisa sekitar 4 sampai 6 kilogram. Tapi tentu ini kembali lagi ke pasien masing-masing. Jika pasiennya datang itu pertama dia kayak obes dibandingkan dengan pasien yang mungkin cuman kayak overweight, pasti penurunan berat badannya akan lebih besar dan lebih cepat pada pasien yang obesitas karena memang kelebihannya lebih banyak. Nah, untuk target sendiri sih biasa saya balikin lagi ke pasien. Misalnya ada berat badan target yang mau dicapai atau enggak, tentu dengan menyesuaikan lagi dengan tadi komposisi badannya ya. Nah, cuman untuk awal-awal sih biasa kita set target sekitar 5 sampai 10% dulu aja deh. Buat realistic target lah ya bisa dibilang kayak gitu.
Dan rata-rata juga pasiennya Dokter Livia tentu pasti mencapai target itu ya. Ya mayoritas mencapai. Ada juga sih yang mungkin struggling atau apa, tapi mayoritas capai Nah, dong. aku baru mau tanya ya, ada gak sih pasien yang kayak mungkin di pertengahan jalan, "Dok, kayaknya aku udah nggak kuat deh diet-diet gitu, udah sampai sini aja berhenti," gitu? Ada? Ada, tentu ada lah ya dari, Oh. banyak pasien yang kita tangani pasti ada, dan ya faktor itu sih kalau buat saya pribadi itu menjadi, apa ya, case yang bisa buat refleksi juga dokternya. Maksudnya kayak Mhm, apakah, meal plan yang diresepkan jangan-jangan kurang sesuai, mhm. ataukah mungkin, ada keluhan-keluhan pasien yang sudah diomongin tapi ternyata terlewatkan, nggak saya, kurang atensi seperti itu. Jadi pasiennya menyerah diet, tapi juga bisa juga memang faktor dari pasiennya. Kita kan juga ya agak Mhm, sulit mengontrol karena memang kalau betul. diet itu sebenarnya yang berperan utama adalah si orang yang sedang Diri melakukan kita, diet, ya, tenaga bener. kesehatan atau dokter yang membantu sifatnya hanya guiding, Mhm, memberikan saran, mhm, coaching, mhm. cuman nggak bisa terlibat setiap hari gitu. Mmm, kira-kira apa faktor terbesar Mmm, gitu orang memutuskan untuk, "Udahlah berhenti aja cukup diet sampai sini," gitu? Apa waduh, Dok yang paling utama? Tentang masalah meal plan kah? Mungkin mmm, kayak dia terbiasa makan banyak atau makan mhm berat, mhm. tiba-tiba langsung diet, langsung dikasih makan yang hanya kita hitungan gitu ya, kalau Iya misalkan iya. kan diet proteinnya harus sekian, karbohidrat sekian Mhm gitu. mhm. Apa Dok faktor utamanya? Mungkin salah satunya adalah ketika pasien merasa, "Kok kayak nggak turun-turun lagi ya?" Padahal sebenarnya Mmm, penurunan berat badan itu tuh nggak linear. Jadi nggak, yes. kalau kita bilang bicara kurva, dia tuh nggak Mhm, begini terus gitu. Kadang-kadang turun, terus ada kayak, stagnansi, terus baru turun lagi. Semakin banyak, berat badan yang sudah turun, biasa mhm, stagnansi periodnya juga akan semakin tinggi karena ada mmm, metabolic adjustment dan faktor-faktor lain lah ya. mhm, mhm, Cuman bukan berarti nggak bisa turun lagi gitu loh, tapi memang mhm, berarti ada yang mesti di-tweak nih dari kehidupan sehari-harinya, mhm. either meal plan-nya atau exercise-nya. That's why itu juga tricky buat, dokter ketika ada pasien yang dari awal makannya udah terlalu dikit, kayak, "Saya cuman makan 1 kali sehari." Nah itu udah Mmm, susah, karena mhm, berarti intake-nya udah dikit banget. Nah terus gimana nih pas dietnya gitu mmm. loh. Oh, berarti kalau misalkan kurva tadi dokter ibaratkan kurva, lebih bagus tuh kurva yang gimana Dok? Yang langsung turun atau memang ada turun, ada stuck-nya ataupun turun naik? Itu mana yang lebih bagus? Sebenarnya kalau kita ngarepin paling bagus progres ya pasti dia turun terus Yang turun dong. Cuma pada terus? kenyataannya hampir Mhm, nggak mungkin sih seperti itu. Biasa tetap mmm, turun, terus nanti ada stagnansi, baru turun lagi, kayak gitulah. mhm, bener ya berarti kayak kepuasan tuh memang ada di batin dirinya masing-masing seseorang Betul. ya? Oh ya, Nggak dan mung bahkan mungkin menambahkan dikit untuk beberapa yes, pasien yang again kan tadi kita bicara obesitas itu disease, ah banyak penyakit yang menyebabkan, maksudnya banyak, faktor yang bisa faktor, menyebabkan. Ada juga pasien-pasien yang nggak bisa turun, tapi dia menjalani mmm. pengobatan supaya tidak naik lagi, itu ada juga, gitu. Meskipun Mmm, kasusnya mungkin lebih jarang ya kalau di Indo. mhm, mhm. Memang ada beberapa orang yang susah turun ya, Dok, ya? Memang harus kayak stuck, yang penting dia nggak naik aja, itu Ya, juga banyak pasien yang seperti betul itu ya betul, malah ya? ada aja karena mungkin misalnya kelainan genetik, ya jadi kan Oh, lebih susah, dikontrol lah ya. mhm, mhm. Namanya berat badan ya, kontrolnya harus dari dirinya masing-masing dulu ya. Mhm. Tentunya kita masuk ke topik kita, body dysmorphia. Ya, ini banyak banget di sosmed yang udah kayak mengeluhkan tentang kayak body dysmorphia ini apa sih? Kayak kok berat badan naik turun naik turun. Sebenarnya body dysmorphia itu secara klinisnya dokter bisa boleh kasih tahu Oke. nggak ke beauty semua? Sebenarnya disclaimer dulu, saya bukan dokter spesialis kesehatan Yes. jiwa, jadi mungkin penjelasannya juga nggak akan terlalu dalam, Mhm. misalnya kayak surface aja lah ya. Body dysmorphic disorder atau body dysmorphia itu adalah kondisi, gangguan kesehatan mental yang menyebabkan seseorang itu merasa nggak puas terus-menerus dengan penampilannya. Dan disebut gangguan karena, nggak puas itu sampai mengganggu daily life-nya loh, gitu, sampai Mmm, menjadi gangguan buat dia menjalani kehidupan sehari-harinya. Karena mmm, kalau cuman merasa nggak puas sama penampilan pasti mhm. saya juga pernah kan, misalnya kita ngaca Yes. kayak, "Kenapa sih hari ini muka gue kok ada jerawat?" Atau, "Kenapa sih kok kayaknya, gendutan?" Gitu. Tapi ketika itu menjadi obsesi dan mengganggu daily life, itu bisa Mhm. disebut menjadi gangguan, gitu. Insecure mungkin ya bahasa lebih khususnya gitu Ya ya, insecure tapi versi yang lebih yang intens gitu ya, hard-nya gitu ya. heeh Kan heeh kalau heeh. mungkin kita
orang biasa gitu insecure ya udahlah Betul, yang gitu. misalnya ada insecure nih, ada jerawat, tapi kan tetap Heeh. bisa kerja dong. Bisa. Nah, Nah, kalau iya. si body dysmorphia ini sampai kepikiran apa Ya, kayak ya. mengurung diri mungkin gitu ya. Itu berarti udah mainnya psikis dong ya, Dok ya. Yes, yes, Udah harus yes. butuh penanganan yang lebih seriusnya Yes, lagi. kalau ada pasien-pasien seperti itu tentu harus bekerja sama dengan dokter tadi, dokter spesialis kesehatan jiwa ataupun kayak terapi-terapi yang untuk psikologis lah ya. Mhm. Nah, body dysmorphia yang kita bahas ini tuh tentang body ya. Maksudnya Oke. kayak dia udah berusaha diet, tapi Mhm, mhm. benar-benar dietnya itu nggak works di dia, tapi kayak masih ada yang Oh. kurang aja atau segala macam gitu. Sebenarnya bisa gak sih dok untuk disembuhkan itu? Apa memang body dysmorphia itu ada patokannya sendiri? Kayak aduh merasa kurang gitu. Apa gimana dok? Kalau misalnya kita bicara yang spesifik ke badan, ya misalnya ada pasien yang obesitas, Mhm. terus dia menderita body dysmorphic disorder. Ya kalau Yes. dari saya sih saya bisa membantu untuk weight loss-nya. Tapi kalau untuk Hmm. terapi mind-nya, Mhm. tentu harus dibantu oleh tadi dokter spesialis kesehatan jiwa karena pasti ada terapi-terapi kayak mungkin cognitive behavior therapy atau mungkin dengan obat-obatan yang bisa dibantu untuk apa ya? Calming down pikiran gitu loh. Karena kalau misalnya cuman terapi weight loss aja tapi itunya tetap jalan terus kan malah takutnya nggak bagus juga, nggak sehat untuk pasiennya juga gitu. Kalau body dysmorphia ini bisa kena juga laki-laki atau semua gender ya Bisa. mungkin ya dok ya, Bisa, kayak bisa. cewek cowok bahkan ada juga. Pernah aku melihat juga salah satu bukan konten creator sih, dia kayak punya body dysmorphia, terus dia upload di media sosial dia kayak menceritakan tentang Oh. keinsecurean badannya gitu. Heeh, Memang heeh. kayak ya kalau kita lihat sih orang itu kayak punya obsesi khusus gitu loh dok, kayak Iya. punya target khusus yang mungkin Heeh. kayak susah juga untuk dia capai. Dan sebenarnya biasa orang-orang yang punya body dysmorphic disorder itu kalau orang lain lihat, orang lain tuh nggak notice ada keanehan di badan dia. Jadi Yes. bukannya kita bicara kayak memang kalau badan obesitas banget gitu, Mhm. terus kan itu memang ada kelebihan berat badan. Betul. Tapi lebih spesifik lagi orang-orang yang mungkin sebenarnya secara berat badan atau secara fisik itu kalau kita lihat nggak kelihatan gimana-gimana banget, tapi dianya udah preoccupied sama kelainan yang menurut dia aneh itu gitu. Wow, itulah ya. Kira-kira tanda-tandanya apa sih dok? Kalau misalkan, wah ini kayaknya kena dysmorphia nih gitu. Ya again kalau untuk mendiagnosis sih mungkin bukan kompetensi saya. Cuman kalau misalnya saya dapat pasien yang terus-menerus preoccupied sama salah satu Yes. badannya gitu misalnya kayak, dan padahal sebenarnya menurut kita udah oke loh, kita kan punya patokan-patokan juga kan untuk misalnya secara timbangan dia udah normal weight nih, tapi dia masih kayak pengen weight loss Yes. dan bahkan sampai mengganggu kehidupan dia sehari-hari, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa ngurus anak gitu kan, sampai benar-benar mengganggu. Ya itu ada baiknya untuk dirujuk gitu untuk ke dokter spesialis kesehatan jiwa atau mungkin untuk diterapi lebih lanjut gitu. Dan sebenarnya juga kita di Youth Beauty Clinic kita punya namanya body cell therapy Oh, yang wow. bisa menjadi terapi tambahan untuk pasien-pasien yang ada gangguan psikis gitu. Jadi selain pengobatan ke dokter jiwa juga bisa untuk terapi body cell therapy di Youth and Beauty Clinic juga sih mungkin. Coba dulu gitu ya bareng dokter Astrid ya kalau Yes, body sama cell dokter therapy ya. Astrid, ya. Wow, iya ya. Kayak kalau body dysmorphia yang aku tahu tuh suka banget untuk mengganggu aktivitas sehari-harinya gitu ya. Iya, Dok, sampai betul. mengganggu itu banget kan kasihan gitu ya ngeliat Iya, orang iya. yang sampai mempunyai insecurities gitu terus kayak terganggu untuk daily life-nya. Aduh, kasihan banget. Ya, semoga kita semua tidak ada yang merasakan body dysmorphia disorder Ya. tadi ya. Gitu. Kuncinya itu harus berdamai sama diri sendiri aja gitu ya. Udah cukup gitu. Jangan terobsesi dengan yang gimana-gimana gitu. Kalau hidup mah gak ada puasnya ya dok ya. Betul, jangan Pastinya kebanyakan ya. scrolling kali ya. Itu. Itu dia. Scrolling kebanyakan juga nggak baik ya. Harus dipilah-pilih juga tontonannya gitu. Mendingan nonton IG-nya Dokter Livia aja. Banyak loh konten-konten yang edukasi tentang diet atau segala macam gitu. Jadi kita menambah ilmu juga tentunya Ya. dok. Wow. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang body check, kalori, terus juga angka timbangan gitu ya dok ya. Tentu kalau misalkan di konsultasi itu tahapan-tahapannya apa sih dok kalau misalkan sedang konsultasi bersama dokter gizi gitu? Biasa sih konsultasi gizi itu emang cukup lama, terutama kalau pasien baru. Jadi pasti aku akan bertanya-tanya mengenai
kehidupannya, Cie. Hmm. Tentang riwayat makan, riwayat exercise, tidurnya kayak gimana, riwayat diet sebelumnya, Yes. penyakit-penyakit yang pernah diderita, konsumsi obat-obatan and stuff. Terus nanti baru ditimbang kita bisa melihat body compositionnya. Nanti aku akan menjelaskan komposisi tubuh pasien seperti apa. Nah setelah itu nanti aku akan membuat meal plan yang bisa dicoba untuk diikutin pasien gitu. Kurang lebih seperti itu, dan nanti baru dibicarakan apakah perlu terapi tambahan, misalnya let's say mau Yes. obat-obatan atau misalnya mau body cell therapy karena mungkin lebih ke arah emotional eating atau apa, nanti itu bisa dibicarakan untuk treatment plan-nya gitu sih. Nah kalau yang suntik-suntik Ya, itu juga ada juga ada. penanganannya juga. Yes, Itu di butuh suntikan itu saat apa, Dok? Youth and Beauty Clinic kita juga punya suntik-suntikan, kita ada GLP, terus ada GLP and GIP-1 juga, tentu ada indikasinya. Jadi nggak semua orang yang pengen diet itu bisa, pokoknya semua orang datang, dok aku mau suntik itu akan dikasih, nggak juga. Tentu ada indikasinya, ada kontraindikasinya juga. Jadi better harus konsultasi dulu. Dan dokter yang lihat juga ya, Iya. udah cocok belum nih untuk dilakukan Iya, penyuntikan iya. gitu. Kalau semua dikasih nanti mau praktek dong, nggak boleh. Iya, jangan ya, harus disesuaikan juga. Kalau misalkan butuh aja, kalau nggak butuh ya ngapain? Masih ada cara lain tentunya bareng dokter Livia. That's right. Gitu ya. Nah dok, menurut dokter nih, kira-kira faktor apakah yang paling penting dari segi makanan, olahraga, atau pola hidup yang sehat? Untuk diet maksudnya. Yes. Paling penting itu makanan, memang. Makanan ya, Yes, dari paling penelitian ngaruh ya. menunjukkan kalau makanan itu pengaruhnya paling besar untuk kita diet, gitu. Makanya obat-obatan yang sudah ada pun saat ini untuk weight loss lebih ke arah untuk mengatur nafsu makan sih, gitu. Makanan paling penting gitu ya. Makanya Yes. tadi dokter Livia bilang kita tadi terbiasa makan nasi. Orang Indonesia tiba-tiba makan salad, ya mungkin stop di saat itu aja. Iya. Setelah itu udah enggak gitu. Soalnya aku juga punya temen dok ya. Dia itu dulunya makannya nggak terkontrol. Tapi semenjak konsultasi ke dokter gizi, dia akhirnya terkontrol. Tapi makannya ya yang kayak gitu-gitu aja, yang makan makanan sehat gitu. Ya, Habis itu dia iya. nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Iya, betul. Makanya memang penting untuk menemukan meal plan yang sustainable, yang bisa kita tekan terus-menerus gitu loh. Dan sebenarnya makanan perlu ada pantangan apa enggak sih dok? Pantangan tentu ada kalau lagi diet. Tentu yang makanan digoreng-goreng. Digoreng-goreng itu bukan cuman gorengan ya, tapi kayak Enak-enaknya tuh ya, ayam goreng-gorengan ya. goreng, ikan goreng, tempe goreng. Nah itu semua, terus juga hati-hati dengan makan olahan tepung, simple carbs, kayak misalnya bakmi, pasta, itu biasa untuk beberapa waktu aku stop dulu kayak gitu. Dan tentu lebih memprioritaskan karbohidrat kompleks, nasi merah, sayur-sayuran, terus buah-buahan, dan protein juga penting sekali. Itu sih. Dan cara masak itu juga ngaruh gak dok? Kayak Oh misalkan iya. antara bakar, goreng, atau Iya betul, rebus itu kan paling nggak boleh ngaruh. digoreng pasti. Jadi apa nih, biasa pasien bingung kan. Terus jadi Yes. makannya makan apa dok? Sebenarnya banyak loh. Kita bisa makan sup-supan, makan di tim, makan pepes, gitu, macam-macam. Berarti kalau misalkan makanan yang rebus kan katanya ada nih mitos atau fakta makanan rebus itu cocok untuk orang diet. Nah itu fakta. Oh itu baru fakta. Bener, cocok. Tapi kan bosen juga kalau setiap hari makanannya rebusan Iya. doang. Nah tentu nggak harus terbatas seperti itulah. Dan bahkan diet tuh bisa membuat kita menjadi kreatif untuk masak gitu kan. Menemukan makanan-makanan yang cara masak yang enak tapi tetap diet friendly. Wow. Mulai sekarang aku pengen makan yang rebus-rebus deh, burger rebus gitu ya. Burger rebus Yang penting kan gimana tuh rebus. rasanya? Pengen Lodoh deh, banget pengen tuh gitu. roti. Nah gitu beauties, jadi kalau misalkan pengen ya itu ada cara-cara khususnya juga. Dari segi masakan itu juga berpengaruh ya, antara goreng, bakar, dan juga tentunya rebus. Nah dokter Livia, kenapa sih diet instan itu selalu lebih menarik dibandingkan pola makan yang sehat? Ya tentu ya, jadi memang karena apapun yang instan itu lebih menarik gak sih buat manusia, ya kan? Kayak misalnya apapun yang cepat itu lebih menarik gitu. Nah apalagi dengan gaya hidup kita sekarang yang serba cepat, serba nggak mau nunggu lama-lama. Nah tentu itu lebih menarik. Jadi gimana pun memang yang instan-instan pasti menarik. Tapi pesannya tadi sih, yang instan-instan itu biasanya nggak bertahan lama. Jadi ya dipilih aja wisely maunya yang mana. Betul sekali. Nah ngomong-ngomong tentang bahaya dari dietnya tadi, banyak yang rela kalau makan itu nggak mau pakai karbo. Ya, tentu kan pasti ada stigma-stigma itu sering kita dengar juga ya. Terus makan sekali aja gitu. Itu sebenarnya bahaya apa enggak sih dok kalau misalkan diterapkan sehari-hari seperti itu? Sangat bahaya. Karena makan makanan yang misalnya cuma 1 kali sehari atau yang Yes. nggak karbohidrat itu kan nggak
nutritionally jadi imbalance ya masuk ke badan. Nah tentu respon-respon hormon di badan juga akan jadi kacau. Jadi itu bahaya sih. Mungkin kalau short term ya nggak ada masalah, tapi kalau terus-menerus seperti itu bisa banget meningkatkan resiko untuk kena penyakit metabolik kayak gitu. Jadi Oh, hati-hatilah. malah bisa jadi penyakit yang serius ya, Dok? Iya, makan yang asal-asalan tuh tentu beresiko untuk kena penyakit-penyakit. Oh, aku pernah denger juga sih diet itu tuh kalau misalkan kayak tadi bisa dibilang makannya itu nggak naik turun atau yang kayak macem-macem gitu Mhm. ibaratnya itu juga jauh lebih nggak enak di dalam tubuh gitu, metabolisme kita juga jadi terdampak Iya gitu ya, Dok pasti, ya? gula darah yang naik turun, kadang turun banget kalau lagi nggak makan, nanti begitu makan tiba-tiba spiking tinggi banget, itu kan juga sangat nggak bagus buat hormon-hormon Nah ini kita banyak gitu orang loh. yang diet-diet gitu ya, punya persepsi tuh kalau misalkan diet nggak boleh makan ina inu. Padahal masih bisa Nah, tetap makan kan sebenarnya asalkan kita ya. kontrol, bener gak sih, Dok? Betul betul, makanya ketika diet Heeh. itu nggak boleh terlalu restriktif juga. Maksud restriktif adalah Hmm. terlalu, apa ya, sampai sedikit banget yang bisa dimakan, cuma boleh makan misalnya, kentang sama telur, sama sayurnya selada doang. Nah itu kan again, berapa Mhm. banyak sih orang yang bisa terus-menerus melakukan hal itu, dan lagian secara kandungan gizi juga kan nggak lengkap, kita kan harus makan Mmm. bervariasi dong. Bener. Nah, setelah makan bervariasi itu kan mulai penurunan berat badan. Ten Nah, sebenarnya penurunan berat badan itu lebih bagus yang turun drastis apa enggak? Kalau misalkan turun drastis langsung seketika jlek langsung sesuai target gitu, itu malah bahaya apa enggak sih, Dok? Tadi sih, karena penurunan berat badan yang bagus itu kan 0,5 sampai 1 kilo, jadi yang bagus memang Mhm. bertahap, gitu. Bertahap Jadi ya? memang kalau diet itu harus sabar gitu. Mmm. Ya begitulah Nggak kurang bisa nih lebih. kayak misalkan, "Dok, aku pengen merit 1 bulan lagi, Heeh, aku mau harus turun dapat 15 target kilo gitu sekian," ya, gitu. ya bye-bye jangan ke saya, itu ke dukun aja kayaknya Saya ya. nggak bisa ketok magic Iya gitu ya. betul. Mungkin bisa coba cara lain gitu ya, mungkin dari cara-cara apapun itu di luar sana ya. Kalau Dokter Livia sih nggak bisa ya, mohon maaf Iya, beauties kalau tidak langsung sanggup, instan. ku tak Tidak sangguplah. ada yang instan, masak mie instan aja kita harus satu persatu nih step by step-nya, gitu. Bagus. Berarti kalau misalkan aku tanya nih Dok, kalau misalkan orang sudah mencapai target di kurus badannya gitu, kurus udah pasti sehat apa ada yang belum tentu juga, Dok? Belum tentu juga. Ya Mmm, kalau dengan bantuan dokter gizi sih harapannya ketika kamu mencapai ideal weight ya tentu yes. komposisi tubuhnya juga sudah bagus. Mhm. Tapi bukan berarti semua orang kurus itu sehat, karena banyak juga orang yang secara berat badan itu normal weight tapi lemaknya itu tinggi banget Oh, gitu. Nah makanya itu kalau adalah misalkan beda lagi lah. konsultasi di dokter Iya, itu gizi tuh topik yang ada berbeda body lagi. fat-nya berapa, terus Oh, ini yes. berapa-berapa, jadi ketahuan juga ya, Dok. Iya Belum iya. tentu orang kurus itu juga sehat-sehat Sehat. Yes, aja. nggak tentu. Siapa tahu kalian nih kalau misalkan mungkin orangnya kurus, perutnya buncit, itu kan bisa Nah, jadi body bisa fat-nya ya bisa bisa. bermasalah, itu bisa langsung dikonsultasikan dong ke dokter Iya. Livia juga ya. Berarti tenang aja, pasien dokter Livia tuh aku juga saksinya ya, nggak cuma yang badannya agak besar atau obes gitu ya, tapi banyak juga kok ya yang orang-orang pengen menghilangkan perut buncitnya atau Ya. lemak-lemaknya gitu ya. Yang kelihatannya kurus-kurus tapi ternyata ada aja Betul, timbunan ada aja lemaknya gitu ya. gitu. Nah, Doc Liv, ini pertanyaan terakhir aku sih, kayak nasi kan sering banget, menjadi musuh bagi banyak Aduh, iya orang iya gitu ya. iya iya. Itu kenapa sih, Dok, kayak orang berstigma itu sebenarnya yang real dari seorang dokter gizi itu nasi emang bener-bener musuh yang jahat atau tidak, Dok? Enggak Untuk loh, orang saya diet? juga bingung loh kenapa nasi dimusuhin ya. Iya? Heeh, enggak sih sebenarnya. Nggak tahu lah itu awalnya dari mana, Mhm, mungkin karena katanya nasi itu glukosa, bisa meningkatkan kadar gula darah or something, mhm. atau mungkin juga karena memang orang Indonesia itu kan, gini ya, orang Indo tuh makannya itu nasinya banyak banget gitu loh, sedangkan sebenarnya harusnya karbohidrat itu kan seperempat aja porsinya dari satu piring, setengahnya itu Mmm, sayur buah, seperempat itu karbo, seperempat itu protein. Nah, mhm. jadi bukannya nasinya segudung, terus cuma tempe 1 biji sama timun 2 potong gitu. Jadi itu mungkin itu awalnya di situ. Tapi sebenarnya ketika diet again, karbohidrat tetap harus ada gitu. Karena dia menjadi sumber Mmm, energi kita juga, dirubah jadi glukosa untuk membuat kita bisa function dalam mmm, satu hari itu, mhm. gitu. Nasi merah, nasi apapun itu juga sama aja atau memang ada kayak hitung-hitungannya kalau misalkan di Ada gizi? hitung-hitungan untuk takarannya Lebih gitu. bagus nasi merah atau nasi putih? Kalau untuk orang diet? Sebenarnya sih, untuk secara kalori dia hampir sama, Heeh. tapi nasi merah itu dia ada kandungan seratnya lebih tinggi sehingga membuat Mmm. rasa kenyang lebih lama. Dan, Oh. kalau, untuk kita bicara spiking gula darah, dia nggak spiking banget karena tadi ada kandungan seratnya. Jadi boleh juga untuk makan nasi merah, ataupun kalau yang belum terbiasa nasi merah ya nasi putih gitu. Nah, satu lagi deh pertanyaan, mungkin Oh, kayak banyak bonus ya, orang bonus ya, question. mungkin banyak orang juga kayak merasa, makanan
makanan sehat kan banyak, makanan nikmat juga banyak gitu. Gimana cara orang apalagi saat sedang diet merasa kalau makan makanan yang enak itu tidak merasa bersalah? Itu gimana, Dok? Kan Tunggu. kebanyakan kayak Maksudnya makan makanan enak nih apa nih? makanan yang enak-enak gitu loh. Ya mungkin kita nggak bisa kehitung kadar kalorinya berapa, proteinnya berapa gitu kan. Iya, Kadang kalau makanan enak kita nggak bisa kontrol ya. Tapi tuh orang-orang diet kayak, wah makanan lagi enak lah, cuman 1 sendok jadi udah cukup gitu. Padahal pengen lagi gitu, Dok. Iya. Oke, kalau misalnya untuk makanan yang enak-enak itu biasa sih berdasarkan pengalaman aku lebih ke arah emotional eating. Jadi sebenarnya udah kenyang nih, udah Yes. cukup makan, tapi ngelihat dessert, ini enak-enak maksudnya kayak gitu kan? Ya, Dessert, ngelihat banyak kopi susu pilihan. manis, ngelihat gorengan, aduh kayak pengennya cemil-cemil dikit. Nah, sebenarnya kan kalau aku bilang ke pasien kalau bisa jangan, cuman emang in reality kadang-kadang susah. Ya paling aku bilang, oke daripada enggak sama sekali, oke boleh. Tapi misalnya tadinya kamu makan gorengan 5 kali seminggu, ya sekarang 1 kali aja lah. Kalau bisa seperti itu. Atau misalnya tadi makan coklat setiap hari, sekarang mungkin makan coklat 2 kali seminggu aja gitu. Atau misalnya pilih dark chocolate yang lebih less calorie dan lebih ada manfaat kesehatan juga. Ya gitu lah. Pokoknya makanya kalau mau tahu konsultasi karena ada juga tips and triknya lah biar diet itu tidak menderita. Itu yang aku bilang, Dokter Livia itu baik ya, masih Betul. memperbolehkan, nggak halus. No, jangan. Dokter Livia masih tetap boleh kok, asal dikit aja dikurangin. Ada ya. tips and triknya lah. Betul. Thank you banget loh, Dok ya. Ini sudah menjawab kegundah gulanaan ya Oh. orang-orang yang sedang diet ya. Terima kasih juga. Thank you so much. Nah, abis ini kita main langsung nih karena udah nunjuk-nunjuk nih tim-tim kreatif kita main di Jujur Tanpa Filter Oh, ya. no. Jadi dokter masih ingat permainannya seperti apa? Ya. Ambil kan? Ambil salah satu. Oke. Ambil ya. Yes. Sulit nih. Udah dapet. Nah, aku bacakan. Sip. Oh, Aduh, apa lagi nih pertanyaannya? wow. Paling susah nih begini-begini. Ini boleh nih Hanes review ya supaya orang-orang tuh merasa semangat nih orang-orang yang sedang dietnya. Dokter, pertanyaannya adalah apa hal yang sekarang lebih penting daripada penampilan? Menurut dokter. Karena kita lagi membahas tentang body image ya tentu juga kesehatan dong, ya Betul, kan? setuju. Jadi penampilannya percuma kalau misalnya cantik ganteng tapi ternyata dalamnya tidak sehat. Gitu lah. Betul. Kesehatan yang paling utama ya, tidur cukup, exercise, tentu konsultasi bersama dokter Livia itu lebih sehat Iya, loh ya. bila perlu, Betul ya. Nah dokter, karena juga segmen abis ini adalah beauty tips dari dokter Gaby, kita nonton dulu yuk beauty tips dari dokter Gaby. Silahkan. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang sering di ruangan ber-AC, kulitmu bisa terdampak. Beauties banyak yang merasa aman karena seharian di dalam ruangan. Padahal, kulit tetap bisa kehilangan kelembapannya meskipun jarang terpapar sinar matahari. Udara dingin dan kering dari AC dapat mempercepat penguapan air dari permukaan kulit kita. Akibatnya, kulit bisa terasa kering, kusam, bahkan lebih mudah sensitif. Fun fact-nya, banyak orang mengira kulitnya berminyak, padahal sebenarnya kulit mereka sedang mengalami dehidrasi berat akibat terlalu lama berada di ruangan ber-AC. Kalau kamu sering beraktivitas di ruangan ber-AC, jangan lupa jaga hidrasi kulit dengan moisturizer dan cukup minum air putih. Itu dia Beauty Tips kali ini, sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Hai! Nah beauties itu dia beauty tips dari Dr. Gaby. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan yang pengen ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dr. Livia, thank you so much lo sudah main-main di Beauty Pot ya. Nextnya main lagi ya. Thank Harus you ya juga. kita buat part 2, part 3. Kalian kalau misalkan mau ya pengen topik apa lagi yang dibahas oleh Dr. Livia, boleh ya tulis juga di kolom komentar topik-topik apa lagi yang akan kita bahas. Bisa. Ya tentu baik banget ya Dok kalau ngomongin diet ya. Iya. Gak bakal kelar ya. Betul. Ini langsung konsultasi kata aku. Iya, kata aku juga. Tapi ngomong-ngomong ya Dok, aku punya kesimpulan hari ini. Jadi hari ini tuh kita belajar bahwa diet itu seharusnya bukan tentang membenci tubuh kita yang tadi tuh kayak body dysmorphia tadi ya, tapi tentang cara kita untuk merawat diri yang sebenarnya. Karena tubuh yang sehat bukan selalu yang paling kurus, dan tubuh yang ideal bukan berarti kita harus kehilangan kebahagiaan. Mungkin aku mau tanya satu sama Dr. Livia sebagai closing statement dari Dr. Livia. Apa sih Dok pesan untuk orang yang setiap hari itu masih takut melihat angka di timbangan?
Ya, kalau misalnya ketika kamu nimbang itu membuat kamu tidak nyaman, lalu kamu bingung harus bagaimana, tentu konsultasi aja ke Youth and Beauty Clinic. Itu dia jawabannya. Pasti konsultasi biar lebih tahu dan lebih deep lagi ya. Thank you so much Dr. Livia. Thank you Thank semua you, Ade. beauties. Thank Sampai you, jumpa di beauties. segmen selanjutnya. Bye-bye. Bye. Beauty Pod by Youth and Beauty.